Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Heri Ransi dari Spirit of Servant. Saudara, kali ini saya akan menseringkan tentang berdoa dan bekerja. Jadi tema kita pada saat ini adalah berdoa dan bekerja. Saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab dari Markus pasal 1 ayat 35 sampai dengan 39. Markus pasal 1 ayat 35 sampai dengan 39. Tapi kita hanya baca di ayatnya yang ke-35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang anak muda ketika dia sedang menghangatkan tubuhnya dekat api. Lalu dia melihat lewat jendela rumahnya bahwa ada seorang kakek. Ada seorang kakek sementara jalan yang sebenarnya di luar rumah itu ada badai salju, ya. Lalu dia melihat kakek itu begitu kedinginan. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata, "Tuhan, tolong selamatkan kakek itu. Berilah dia sebuah tempat untuk bernaung, berteduh, supaya dia diselamatkan oleh Tuhan." Lalu saudara, setelah dia berdoa demikian, kakek pun itu semakin dekat. Lalu kakek itu sandar dekat jendela rumahnya. Ya, lalu dia berdoa lagi kepada Tuhan, dia berkata, "Tuhan, tolong kakek ini. Dia begitu kedinginan, tolong selamatkan dia, dan Tuhan tolong dia beri tumpangan supaya dia berteduh di tempat yang hangat." Lalu saudara, tiba-tiba anak muda itu tertidur. Lalu keesokan paginya dia bangun karena dibangunkan oleh orang-orang di sekitar rumahnya, tetangga rumahnya yang begitu ribut. Lalu dia keluar rumah dan melihat ada apa. Lalu dia melihat sang kakek itu telah meninggal di dekat jendela rumahnya. Lalu saudara, dia berdoa kepada Tuhan, "Bukankah aku berkata, Tuhan tolong selamatkan kakek itu? Lalu kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Lalu kenapa Tuhan membiarkan kakek itu meninggal?" Lalu Tuhan menjawab dia, "Nak, sebenarnya doamu aku udah jawab. Bahkan aku membawa kakek ini untuk datang ke rumahmu untuk engkau beri tumpangan. Tapi engkau tidak memberi tumpangan kepada kakek itu." Saudara-saudara, itulah realita kehidupannya. Biasanya hidup itu ya sebatas berdoa tanpa tindakan. Seharusnya anak muda ini tidak buang-buang kata-kata atau tidak buang, ya boleh dibilang tidak bolehlah basa-basi, tetapi langsung bilang, "Tuhan, aku mau menolong kaki itu." Bisa aja buka pintu lalu membiarkan kaki itu datang untuk menghangatkan diri dekat api. Saudara, itulah realita hidup setiap kita. Ada ungkapan bahasa Latin yaitu ora et labora. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Saudara, ungkapan ini biasanya dipakai sebagai penegasan bahwa berdoa dan bekerja adalah satu kesinambungan atau satu kesatuan. Jadi saudara, berdoa dan bekerja itu tidak bisa dipisahkan. Artinya kita tidak bisa hanya berdoa tanpa bekerja. Saudara, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, dari ayat yang kita baca tadi, pagi-pagi benar waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, yang dilakukan oleh Yesus adalah berdoa di pagi hari yang masih sunyi. Artinya bahwa setelah dia berdoa, dia akan melakukan segala pekerjaan. Artinya Yesus ini begitu sibuk sebenarnya dengan pelayanan, dengan apa yang dia lakukan. Tapi saudara, dia tetap meluangkan waktunya. Dia tidak mengabaikan waktu doa bersama Bapa. Jadi kita berdoa tanpa usaha itu adalah hampa. Jikalau kita juga usaha tanpa berdoa, maka kita boleh dikatakan melakukan pekerjaan dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sumber,
kekuatan kita. Jikalau kita melakukan segala pekerjaan kita tanpa mengandalkan Dia, maka kita mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara, ini kita harus mengerti tentang bagaimana doa dan kerja memiliki kesinambungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan setiap hidup kita saat ini? Bukankah hidup kita seolah-olah merasa kita seolah-olah sibuk 24 jam, seolah-olah kita disibukkan di kantor, kita disibukkan dengan segala macam pekerjaan-pekerjaan rumah, atau segala macam tugas-tugas kuliah. Lalu apakah kita mengabaikan doa kita? Saudara-saudara, ini yang harus kita perlu ketahui, bahwa apapun yang kita lakukan harus kita sertai dengan doa. Saudara, janganlah kita merasa bahwa kita biasa-biasa saja ketika kita melakukan tugas kita tanpa berdoa. Betul, kita merasa enjoy saja. Tapi saudara, tanpa kita sadari kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita merasa diri kita hebat. Bukankah segala sumber kekuatan itu dari Tuhan? Marilah kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesibuk apapun, janganlah sekali-sekali kita meninggalkan jam doa. Ya, sesibuk apapun kita semua diberi waktu yang sama kok, 24 jam. Ya. Di dalam kisah Yesus berkata kepada muridnya, di dalam Matius 26 ayat 40b berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ya, waktu itu kisahnya Yesus sementara berdoa sedangkan muridnya sedang tidur. Saudara-saudara, tidakkah kita sanggup hanya untuk berdoa saja dalam sejam itu? Tidak sanggupkah kita ini? Itulah menjadi pertanyaan saudara. Saudara, kita juga tidak hanya berdoa saja tanpa bekerja. Karena di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, "Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Nah, saudara, jadi kita tidak hanya berdoa saja, tetapi harus disertai dengan kerja. Hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Hidup kita harus disertai doa dan bekerja. Saudara-saudara, biarlah renungan singkat ini menjadi kekuatan kita.